نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Al-an nantaqil ila al-khabar. Ma huwa al-khabar wa ma anwa'uhu? Man yaqra? Al-khabaru. Belakang mas, baca. Iqra. Al-khabaru al-awwal al-khabaru huwa ma yakmilu ma'nal mubtada. Man atau ma? Ma yakmilu ma'nal mubtada'i. Ay huwal juz'ul ladzi yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Mithlu al-mudarrisu khadirun. Ma'al mubtada'i yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Naam. Mithlu al-mudarrisu khadirun. Khadirun khabarun marfu'un bid-dhammati. Al-ainani mubsiratani. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu mutsanna. Naam. Al-fallahuna mujadduna. Mujadduna khabarun marfu'. Al-fallahuna mujidduna. Al-fallahuna mujidduna. Mujidduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Al-muhandisatu mahiratun. Mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Naam. Al-khabaru khabar. Al-khabaru huwa ma yukmilu ma'nal mubtada'i atau ma yakmulul ma'nal mubtada'i. Khabar adalah apa saja yang menyempurnakan makna mubtada. Karena mubtada tidak akan bisa sempurna kecuali dengan khabar. Ai huwal juz'ul ladzi, yaitu dia adalah bagian yang yuntadhamu minhu ma'al mubtada'i, diatur darinya bersama mubtada, jumlatun mufidatun, yaitu jumlah yang sempurna. Jadi khabar itu bersama dengan mubtada membuat jumlah sempurna. Mislu al-mudarrisu hadirun. Misal yang pertama, guru itu adalah hadir. Hadirun di sini khabarun marfu'un bid-dhammah. Khabar yang dirofa dengan dhammah. Kalau ditanya kenapa rofanya dengan dhammah? Karena dia mufrad. Kenapa dia dirofa? Karena dia khobar. Dan khobar termasuk isim-isim yang marfu'. Contoh yang kedua, al-ainani mubsiratani. Dua mata itu keduanya melihat. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Khabar yang direfa dengan alif karena dia musanna.
Mubsiratani kalau lihat jenisnya dia isim mudzakkar apa muannas? Mubsiratani muannas. Taunya muannas dari mana? Tani gitu ya, ada tani. Kenapa kok dia khabar ini muannas? Karena mubtadanya muannas yaitu al-ainan. Jadi dua anggota badan yang double itu muannas. Contoh yang ketiga, al-fallahuna mujidduna. Para petani-petani itu mereka sungguh-sungguh. Mujidduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Mujidduna di sini khabar yang dirafa dengan wawu karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Selain jamak mudzakkar salim yang dirafa dengan wawu apa? Asmaul khamsah atau asma'u sittah, tapi yang rajih asmaul khamsah. Al muhandisatu mahiratun. Muhandis, tahu muhandisat? Insinyur perempuan, arsitektur perempuan. Mereka adalah orang-orang yang mahir, yang memiliki kepandaian, memiliki skill. Mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah li'annahu jam'u muannasin salimun, karena dia jamak muannas salim. Di sini kita ketahui ya ikhwan bahwasannya khabar itu menyempurnakan makna mubtada. Dan yang kita baca barusan ini khabarnya semua berupa isim zahir, baik itu mufrad, musanna atau jamak. Padahal nanti khabar ada yang lain selain ini. Sanian man yaqra. Ada pertanyaan? Jelas? Nomor 2. Enggak ada? Al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi. Khabar itu sesuai dengan mubtada pada bilangan. Bilangan itu al-ifradu boleh, al-ifradi boleh, mufrad, wa tasniyati wal jam'i, musanna atau jamak itu namanya adat. Wa fin naw'i, dan juga dalam jenisnya at-tadhkiri mudzakkar laki-laki, wa ta'nisi muannas perempuan. Jadi asal mubtada khobar itu harus sesuai mufrad, musanna, jamak atau mudzakkar muannas asalnya. Tak kala nanti ada sesuatu yang beda, mubtadanya mudzakkar, mubtadanya muannas misalnya, khobarnya mudzakkar bisa. Mubtadanya jamak, khobarnya musanna bisa. Contohnya misalnya Fatimatu wa Zaidun wa Ahmadu. Kemudian qaimuna. Mana mubtadanya? Fatimah. Mana khabarnya? Qaimuna. Mubtadanya mufrad, muannasa. Khabarnya jamak mudzakkar. Bisa? Bisa. Ya, tapi secara umum enggak semacam itu. Seperti nahnu, kita berdua, talibani, pakai nahnu. Bisa? Bisa. Tapi asalnya adalah mubtada dan khabar harus sama, mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak, sama juga mudzakkar, muannas. Misalnya di sini, al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisu wat-talibu hadirani, al-mudarrisatani hadiratani, al-mudarrisuna hadiruna, al-mudarrisatu hadiratun. Sama semua kan? Kecuali kalau ada wawunya tadi, al-mudarrisu wa talibu hadirani. Mubtadanya mana? Al-mudarrisu. Mana khabarnya? Hadirani.
Kalau ada wawu atof atau ada huruf atof, maka boleh beda. Mubtada'nya mufrad, ternyata khabarnya musanna. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an, dan apabila mubtada'nya itu adalah jamak. Jamak apa? Li ghairi aqilin, jamak yang tidak berakal. Biasanya pada jamak taksir. Misalnya al-manazil, jamak dari apa? Manzil, apa artinya? Rumah. Rumah disebut manzil karena tempat turun. Antum dari kendaraan turun itu ke rumah, jangan ngelayap. Ya. Rumah disebut darun, berputar. Antum rumahnya Sukoharjo, mau dari Jakarta muter ke Sukoharjo, Surabaya muter Sukoharjo, sampai ke luar negeri muter lagi, disebut dar. Rumah disebut juga bait, bata yabitu baitan, baitun, karena antum untuk bermalam. Kalau rumah punya rumah nggak buat bermalam, namanya rumah hantu. Jadi rumah namanya banyak. Rumah juga disebut sakan. Kenapa? Kalau masuk rumah itu tenang. Makanya kalau rumah itu kok jadinya seperti neraka, bukan rumah itu, bukan sakan, ya. Rumah itu bikin tenang, masuk ke rumah ayem, ya. Dari kantor pulang ke rumah enak, dari tempat kerja pulang ke rumah enak, dari pusing-pusing di kelas ini pulang ke rumah sudah enak. Itu namanya sakan. Dan banyak ya. Jadi bahasa Arab tuh kayak bahasa Jawa. Setiap katanya itu mengandung arti. Bahasa Jawa kan ada kerikil, ada namanya kutang, ada namanya cengkir, itu semua ada artinya kan? Yang paham orang Jawa asli. Ada di sini enggak Jawa? Atau Jawa-Jawa enggak asli? Nah, lihat. Al-jibal jamak dari kata jabal. Apa artinya? Gunung. As-sayyarat jamak dari kata sayyara. Artinya mobil, sesuatu yang berjalan, itu ya. Sayyarat. Al-asyjar jamak dari kata syajarah. Di sini manazil, jibal, sayyarat dan asjar sampai seterusnya ini termasuk jamak yang tidak berakal. Maka jazaan yakunal khabaru mufrodan, maka boleh khabarnya nanti mufrad, muannasan, mufrad yang muannas. Harusnya langsung mufrodatan, gitu lebih ringkas. Tapi di sini mufrodan muannasan. Au jam'an muannasan, atau jamak muannas. Contohnya gunung-gunung itu tinggi, bahasa Arabnya al-jibalu aliyatun. Gunung-gunung itu tinggi, gunung-gunungnya banyak, tingginya satu. Atau al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Dalam bahasa Arab dua-duanya boleh dipakai. Ya. Kalau tidak berakal. Tapi kalau berakal nggak boleh. Dia harus sesuai. As-sayyaratu musri'atun. Mobil itu cepat. Lajunya kenceng. Atau as-sayyaratu musri'atun. Mobil itu larinya kencang. Jelas ya ikhwan? Ya. Jadi boleh khobar itu tidak sesuai dengan mubtada'nya apabila mubtada'nya jamak li ghairi aqil. Kalau kelas-kelas itu bagus, baru, bahasa Arabnya apa? Kelas-kelas itu baru, bahasa Arabnya apa? Al-fusulu jadidatun. Atau al-fusulu jududun apa? Jadidat. Wong ada jamaknya sama kok, jududun. Boleh jadidatun atau jududun. Tapi di sini atau muannas atau jamak muannas. Kalau antum ditanya, loh, atau jamak muannas, tapi kok jududun? Benar atau salah? Betul. Karena jamak taksir dihukumi muannas. Masih lupa? Masih ingat? Ya, masih ingat kan? Nah, ada pertanyaan nih, ikhwan sini. Jadi asalnya mubtada dan khobar harus sesuai pada adat dan pada nau. Kecuali tadi sama yang ana bilangkan di awal tadi, ada beberapa hal yang terkadang berbeda. Seperti ada isim misalnya tidak memiliki mu'annas. Ada isim nggak memiliki mu'annas?
Ada. Isimnya cuma mudzakkar tok. Ya, ada kalimat yang dia hanya mudzakkar tok, enggak bisa muannas, ada. Mas Poniman ada pertanyaan? Enggak ada. Ada apa enggak? Coba. Sekolah itu besar, bahasa Arabnya apa? Sekolah itu besar. Al madrasatu kabiratun. Ya. Kalau rumah itu besar, al baitu kabirun, disesuaikan. Ya kawan, ada pertanyaan enggak? Jelas? Tinggal di murojaah. Ya. Kalau sekedar jelas ya bisa jelas di kelas. Pulang kadang lupa. Ya. Terus untuk bacaan juga antum perhatikan mana dibaca rafa, mana dibaca nasab, juga ini sambil praktek. Coba yang ketiga siapa membaca? Praktek. Sebelahnya. Oh gitu. Kalau nggak siap ya nggak baca nggak apa-apa. Ayo. As-salis. Al-khabaru salasatu anwa'in. Alif. Al-khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Wasmu wal ismu zahirul mu'rabu naw'anu. Al-ismun ismun jamidun wa ismun mustaqun. Al-ismul jamidu huwa ma la yu'khadu min lafzihi fi'lun bimaknahu mislu asadun nahrun husnun tufahun. Wal ismul mustaqu huwa ma ukhida minal fi'li wa dalla ala sifatin mislu hadirun mubashirun mahirun suja'un khulwun ahmarun. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran yakunu adatan isman mustaqon kama fil amsilatis sabiqati. Wa qad yaqa'ul khabaru isma jinsin wa huwa qalilun mislu anta asadun ai suja'un amal ismul mabniyu alladhi yaqa'u khabaron fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan mislu ulaika humul muflihuna hum dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ulaika alladhi istaru ad-dhalalata bil huda alladhi ismun mausulun khabarul mubtada'i. Naam ya ikhwan. Al-khabaru salah satu anwa'in. Khabar itu ada 3 jenis. Alif ismun dhahirun. Yang pertama isim dhahir baik mu'rab ataupun mabni. Isim dhahir itu bukan dhamir, ya. Dhahir itu nampak baik dia yang mu'rab atau mabni. Kalau dhamir kan ada dhamir dhahir, ada dhamir mustatir. Kalau isim ada isim dhahir itu ada mu'rab, ada mabni. Wal khabarul ladzi yaqau isman dhahiran mu'raban
yakunu adatan nakiratan. Dan khobar yang terletak pada isim dhahir mu'rab adalah kebiasaannya itu nakirah. Jadi khobar yang terletak pada isim dhahir mu'rab, bukan mabni ya, biasanya adalah nakirah. Wal ismu dhahirul mu'rabu nau'an. Isim dhahir yang mu'rab ada dua. Yang pertama ismun jamidun. Isim yang jamid. Jamid itu beku, enggak bergerak. Nanti kita jelaskan. Yang kedua ismun mushtaqun. Isim mushtaq, isim yang pecah. Apa itu isim jamid dan apa itu isim mushtaq? Al ismul jamidu huwa ma la yu'khadu min lafzi fi'lun bima'nahu. Isim jamid adalah dia yang tidak diambil dari lafadznya fi'il semaknanya. Fi'il dengan makna dia. Contohnya asadun. Dia bukan diambil dari kata asada yasudu asadun, bukan. Asadun ini singa. Usamah juga singa. Namirun juga singa. Laisun juga singa. Haidarun juga singa. Ini semua isim jamid. Gak diambil dari lainnya. Nahrun sungai. Ini juga isim jamid. Tidak diambil dari kata naharoyan haru. Anharudam, menumpahkan darah. Enggak diambil dari kata itu. Nahrun langsung nahrun, jamid. Jelas ya ikhwan? Husnun, ranting. Ranting pohon. Ini asli, enggak diambil dari kata ghosana. Tufahun, apel. Ini namanya isim jamid. Beku ya kayak gitu dari sononya. Wal ismul mushtaqu, dan isim yang mushtaq huwa ma ukhida minal fi'li, yang sahih minal masdar. Dia diambil dari fi'il di sini, tapi yang benar diambil dari masdar. Memang khilaf ulama apakah kalimat itu berasal dari fi'il madhi, apakah diambil dari masdar. Ulama Basrah mengatakan kalimat itu diambil dari masdar, dan masdar itu adalah sumber. Karena masdar artinya sumber, maka darinya keluar yang lain. Tapi kalau ulama Kufah enggak. Awal itu adalah fi'il madhi, karena sesuai dengan tasrifan fa'ala yafulu fa'lan. Maka di sini kalau kita lihat kalimatnya ma'ukhidha minal fi'li, berarti mengambil pendapatnya Kufah. Tapi yang rajih ma'ukhidha minal masdar. Wa dalla ala sifatin, dan dia menunjukkan pada sifat. Hadirun misalnya, orang yang hadir, diambil dari kata hadara yahduru. Kalau dilihat dari fi'il. Tapi kalau masdar diambil dari kalimat hudur, kehadiran. Hadirun ini orang yang hadir. Mubsirun orang yang melihat. Isim apa ini mubsirun? Fa'il. Hadirun fa'il. Mahirun isim fa'il, orang yang mahir, memiliki skill. Syuja'un, pemberani. Hulwun, manis, bisa. Permen bisa. Ahmaru, ahmaru nggak boleh ditanwin ya. Kenapa? Kenapa mamnun nasorfi? Apa? Ikut wazan, ahmar, af'al, apa namanya isim apa? Isim tafdhil. Wal khabarul ladzi yaqau isman dhahiran, dan khabar yang terletak pada isim dhahir yakunu adatan isman mushtaqan, adalah kebiasaan berupa isim mushtaq. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh yang berlalu. Contoh yang dibaca di awal tadi, al-mudarrisu hadirun. Hadirun isim mushtaq. Al-ainani mubsiratani. Mubsiratani isim
mushtaq dan seterusnya. Jarang tiba-tiba asadun sebagai khobar. Ya, jarang nahrun sebagai khobar. Tapi kadang-kadang boleh. Wa qad yaqaul khabaru isma jinsin. Qad masuk fil mudhari, kalau enggak artinya kadang-kadang, jarang-jarang berarti sering-sering. Kalau di sini kadang-kadang khobar itu ya berupa isim jenis atau terkadang terletak pada khobar isim jenis atau khobar terletak pada isim jenis. Boleh enggak khobar isim jenis? Boleh. Wa huwa qalilun, tapi dikit sekali. Misalnya anta asadun, kamu adalah singa. Apakah disebut singa beneran? Enggak. Disebut adalah syuja'un, pemberani. Apakah pemberani itu membunuh orang? Enggak. Pemberani di sini adalah bisa pemberani waktu dia khutbah, bisa pemberani maju di depan khalayak ramai, itu namanya pemberani. Maka disebut syuja'. Kalau ada teman antum, orangnya bersih sekali, antum bilangnya apa? Kalau pingin khobarnya dari isim jenis, anta syamsun, boleh. Kamu itu cerah banget gitu loh. Kalau misalnya gelap banget, anta lailun, kamu itu malam gitu. Ya ini kan boleh dalam kalimat semacam ini. Ya, kita tanya boleh atau enggak? Boleh. Cuma apakah boleh kita itu menjelek-jelekan orang? Enggak boleh ya. Amal ismul mabniyu, adapun isim yang mabni itu enggak bisa berubah sama sekali. Alladzi yaqau khabaron, yang dia terletak pada khobar, fayakunu dhamiran au isma isyaratin, maka dia itu adalah dhamir atau isim isyarah, au isman mausulan, atau isim yang mausul. Ini isim isyarah, isim mausul enggak ada hamzahnya ya pada alifnya, karena dia hamzah wasal. Saya ulangi lagi. Adapun isim mabni yang dia terletak pada khobar, maksudnya menjadi khobar, maka dia adalah dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Di sini penulis memberikan contoh ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses, beruntung. Hum di sini katanya dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Saya papan tulis bisa enggak apa-apa ini? Perhatikan ya kawan, pada kalimat ulaika humul muflihun, nah ulaika para ulama mengatakan dia mubtada. Berarti apa i'rabnya? Fi mahalli rafin. Kenapa fi mahalli? Karena dia mabni. Kenapa dia mabni? Isim apa? Isyarah. Hum apa i'rabnya? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan hum ini sebagai khobar. Lalu al-muflihun sebagai apa? Kalau dia sebagai khobar, maka al-muflihun sebagai badal. Ada ulama lain yang mengatakan hum ini adalah mubtada, sedangkan al-muflihun khobar. Khobarnya ini humul muflihun ini sebagai khobarnya di sini. Yang ketiga, ulaika ini mubtada, hum ini adalah sebagai dhamiru fasl, dhamir pemisah antara mubtada dan khobar. Sedangkan al-muflihun adalah khobar. Dan ini yang dirojekkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Ikhwan, jadi di sini ada berapa i'rab? Ada 3 i'rab. Yang pertama ulaika mubtada. Poin yang ulaika itu enggak ada khilaf. Ulaika mubtada. Hum sebagai khobar menurut di kitab Mulakhas ini. Al-muflihun berarti badal.
I'rab yang kedua, ulaika nanti mubtada, hum itu sebagai mubtada kecil. Al-muflihun mubtada khobar. Mubtada khobar ini namanya jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khobarnya ulaika. Dan yang ketiga, ulaika ini mubtada, hum ini domir fasl, domir pemisah antara mubtada dan khobar, al-muflihun sebagai khobar. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hah? Yang ketiga ini yang rajih. Domir fasl itu domir pemisah. Nggak ada kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya domir fasl, pemisah aja, memisahkan. Jumlah i'tiradiyah itu dia harus jumlah, sedangkan dia kalimah bukan jumlah. Jumlah itu matarakkaba min kalimataini fa aktsar, harus terbentuk dua kalimat atau lebih, sedangkan dia bukan. Di dalam surat As-Saffat ayat 165. Surat As-Saffat ayat 165, Allah mengatakan wa inna lanahnu shaffun. Ya. Wa inna di sini isim inna, nahnu, as-saffun nanti sebagai khobarnya. Dan itu yang insyaallah yang lebih rajih. Berbeda dengan contoh yang berikutnya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika di sini mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar. Mereka adalah orang-orang. Sedangkan ishtarau di sini adalah jumlah silah mausul la mahalala minal i'rab. Ad-dhalalata khobarnya ishtarau, bil huda jar majrur muta'alliqun. Ada pertanyaan ikhwan? Kalau antum punya aplikasi I'rabul Quran itu bisa dibuka coba. Kalau yang di i'rab Quran ini menguatkan humnya mubtada yang kedua, mubtada kecil, al-muflihun khabarnya dia. Kalau di i'rabul Quran. I'rabul Quran tapi ini pakai aplikasi ya, bukan i'rabul Quran yang banyak itu bukan. Sampai sini ya ikhwan ya? Enggak ada pertanyaan? Berarti belum persiapan atau persiapannya kurang, ya kan? Itu aja. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan antum sekalian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah dan bisa menjadi pemberat timbangan nanti di hari kiamat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.